Nah, ini kita udah punya display datanya kan. Nah, once kita mau ini kan mungkin ini ada muncul download CSV bisa kayak gini ataupun teman-teman bikin button sendiri. Contoh st download download button itu kita atur isiannya dari sisi labelnya apa. Ya kayak gini. Ya ini satu hal yang menarik dalam menggunakan Streamlit adalah teman-teman bisa melakukan berbagai jenis inputan di dalam Streamlit mulai dari teks, terus slider, ataupun kayak numerik dan sebagainya itu teman-teman bisa lakukan dengan satu one point coding dan itu bisa jadi sesuai kebutuhan teman-teman. Bahkan teman-teman juga bisa melakukan input dalam bentuk gambar ataupun kita memfoto something itu juga bisa dilakukan dengan Streamlit. Di sesi kali ini kita akan masuk bagaimana teman-teman mengutilize basic-basic input yang ada di dalam Streamlit itu sendiri. Teman-teman akan diperkenalkan dengan widget-widget yang seharusnya bisa teman-teman utilize untuk kebutuhan. Misalkan teman-teman untuk prototyping membutuhkan berbagai inputan dalam bentuk teks. Nah, teksnya itu mau dibikin seperti apa, itu teman-teman bisa sesuaikan. Ataupun misalnya teman-teman mau bikin sebuah form application dengan Streamlit itu juga bisa. Jadi nanti ada inputan berupa username, password, and beberapa inputan lainnya itu juga bisa dilakukan. Oke, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Komponen widget di dalam Streamlit itu ada beberapa hal. Pertama itu ada text input. Sesuai namanya, di sini teman-teman bisa melakukan inputting dalam bentuk teks. Kegunaannya buat apa? Kegunaannya contohnya buat bikin kayak username and password gitu ya. Bedanya di mana? Nih, teman-teman bisa perhatikan. Walaupun sama-sama tulisannya teks input di sini, cuman di sini aku kalau buat yang password, ini aku tulis password. Jadi nanti di tipe kalau bentuk password ya, untuk input itu teman-teman bisa atur. Termasuk kalau misalkan mau isiannya banyak, kayak teksnya panjang gitu ya, kita bisa bikin kayak teks area, ukurannya berapa, ini kita bisa atur secara ketinggiannya. Seperti itu. Dan di sini kita juga bisa kasih placeholder juga. Ini tulisannya tuliskan email atau username, ataupun kita bisa tulis juga username aja. Nanti ntar dia akan mengganti di sini. Nggak cuma teks, itu di dalam Streamlit juga ada namanya numeric input. Di numeric input, teman-teman bisa input dalam bentuk angkanya kita bisa bentuk dalam bentuk range seperti berikut. Di sini ada max value-nya 120, value awalnya 25, min value-nya 0. Terus step-nya itu 1. Jadi dia kalau misalkan teman-teman kasih plus di sini, dia akan menjadi 26, 27, 28 dan seterusnya. Nggak cuma itu, kita juga bisa atur kalau misalkan dalam bentuk koma kayak gini. Ini juga kita bisa atur formatnya kayak di sini. Jadi nanti ada dalam bentuk float, tapi ada 2 di belakang koma. Seperti itu. Jadi kalau misalkan gaji kan bisa koma ya, kayak misalkan 5 juta, 50 atau 6 juta, 20 dan sebagainya. Nggak cuma itu, ada juga bentuknya slider seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau bikin inputan bentuk slider, nanti user bisa nge-slide uh, outputnya berapa, itu bisa diatur juga. Gitu ya. Ini kalau di sini dari cara bacanya, kita namainnya rating product di sini. Terus startingnya mulai dari 1, N-nya itu di 10 ya. Terus angka yang muncul itu 5 di sini. Seperti itu. Slider juga bisa teman-teman lakukan dalam bentuk range seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan ini mulai dari 0,00 gitu ya. Terus ini nyampe 1000, terus ini range awalnya tuh 200 sampai 500 ini karena aku udah gerakin jadi 237 sampai 560. Seperti itu. Nggak cuma itu, ada juga kayak bentuk select item. Select item biasanya kalau orang buat gunakan kayak contohnya nih pilih kota. Jadi ini kalau misalkan diklik select boxnya ada Jakarta, Bandung, Surabaya, atau Medan. Tapi itu cuma satu item aja. Kalau mau multi select pun juga bisa. Jadi kayak misalkan kita mau klik-klik apapun itu nanti ternyata muncul membaca, olahraga, musik, traveling dan seterusnya. Nah kalau radio itu bikin kayak gini, pick list. Jadi pilih salah satu. Terus kalau misalkan checkbox, nanti ntar dia ada uncheck dan check gitu ya. Terus bisa juga dalam bentuk tanggal, date input, dan tab input. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, di dalam widget ini, aku selalu menyimpan dalam bentuk variabel kan. Kenapa harus simpan dalam bentuk variabel? Ini buat dianalisis. Kalau misalkan teman-teman bikin prototyping, di prototyping kan kita misalkan
minta inputan kota, kotanya apa yang diinput. Kalau misalkan yang diinput adalah Jakarta, nanti visualisasinya yang ditampilkan adalah Jakarta. Kalau misalnya di inputnya adalah Bandung, nanti yang ditampilkan Bandung, dan seterusnya. Itu bisa digunakan seperti itu nantinya. Sehingga penting rasanya ketika teman-teman memahami beberapa konten widget ini, mulai dari tadi teks inputan, numerik inputannya, sama select item ini. Dan nggak cuma ini, menurutku ada salah satu widget yang cukup powerful dan bisa digunakan ketika teman-teman mengembangkan AI menggunakan Simlit. Yaitu pertama, misalkan teman-teman fokusnya untuk warna. Nah, warna ini bisa berguna buat apa? Nanti teman-teman save dengan nama variabelnya warna, nanti warnanya itu ditempel ke dalam bentuk visualisasi. Jadi nanti dia akan mengubah line-nya. Jadi line-nya misalkan teman-teman bikin kayak pakai, kemarin kita udah belajar terkait berbagai jenis visualisasi kan. Contohnya misalkan pakai metode clip. Nah, metode clipnya ini nanti kita bisa atur nih, oh warna garisnya tuh warna merah atau warna apa gitu. Nanti kita sesuaikan. Tapi disimpan dulu dalam bentuk variabel. Enggak cuma itu, kita juga bisa lakukan upload file dengan CSV. Di sini pakai file uploader. Jadi teman-teman bisa atur tipenya CSV kah, SLX kah, PDF atau sebagainya itu bisa diatur. Terus habis itu inputan dalam bentuk foto. Jadi ini kita bentuknya real time. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin kayak AI yang bisa ngedeteksi something gitu ya, itu bisa menggunakan kamera input di sini untuk ngambil fotonya. Terus ada data audio juga. Jadi ini kalau misalkan mau ngerekam di sini, kita bisa ngerekam nih. Nanti kita klik ini, nanti dia akan ngerekam, udah kelihatan waktunya berapa. Hasil rekamannya ini buat apa? Nah, kalau misalkan teman-teman ngembangin kayak pendeteksi suara dan sebagainya dengan AI, itu juga bisa di-utilize di audio ini. Dan ini juga kita bisa bikin kayak mendownload file. Ini juga contohnya kalau misalnya download data frame, siapin dulu datanya, terus simpan as data frame, terus kita bikin namanya as download button. Nanti dia akan ngedownload apa yang mau di-downloadnya, ini kita kasih tahu. Seperti itu. Oke, gimana? Cukup kebayangkan apa yang mau teman-teman kerjakan nantinya ketika memahami widget ini? Pasti teman-teman udah kebayang, oh ini aku bisa buat ini nih, bisa buat A, B, C, D. Nah, mari kita coba lihat dari sisi codingannya seperti apa, supaya teman-teman kebayang dari sisi codingannya. Mari kita coba cek, yuk. Oke, ini yang tampilan dari eh, halaman kosong di Python 43. Teman-teman siapkan halaman kosong gini. Terus mari kita coba nge-create informasi-informasi yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi Streamlit untuk widget itu sendiri. Langkah pertama yang pasti yang harus teman-teman lakukan adalah kita siapkan Streamlitnya terlebih dahulu. Kita import Streamlit di sini, SST ya. Terus kita siapkan juga kalau misalkan teman-teman butuh pakai Pandas, siapkan juga Pandas. Atau misalkan pakai butuh dalam bentuk date, itu bisa import datetime. Oke, langkah pertama apa yang kita lakukan? Kita akan coba buat username dan password di sini. Nah, di sini kita bisa bikin username, variable username ya. Kita bikin st tag input di sini. Kita bikin username. Nanti kita buat placeholder. Foldernya adalah enter your username. Terus misalkan password. Oke, di sini. Jadi di sini aku tambahin tabnya password. Kenapa aku tulis kayak gini? Supaya nanti dia mengindicate bahwa yang diinput adalah bentuk password. Jadi ketika diisi itu ada kayak asterik. Mau lihat hasilnya kayak gimana? Caranya kita tinggal streamlit run python 43.py. Nah, kita copy link URL-nya. Ini aku copy dulu. Sorry, bentar. Oke. Oke, aku copy, terus aku buka di browser di sini. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, di sini kalau misalnya teman perhatikan, kita udah bikin kayak halaman website gitu ya. Ada isian username sama password. Misalkan di sini namanya Budi gitu ya. Passwordnya 1234. Nah, ini kan bentuknya kayak asterisk gitu ya. Nanti kita kalau mau diklik itu begini. Jadi dia bisa bikin kayak hidden password gini. Ini gunanya buat apa? Kalau misalnya teman-teman bikin aplikasi yang perlu ada username dan password, itu bisa pakai text input ya buat input. Ataupun kalau misalkan mau bikin area teks gitu ya, itu bisa kita bikin area teks gini. Kita coba cek, kita rerun di sini. Nah, ini teksnya bisa banyak. Kalau teman-teman mau isi
panjang itu juga bisa. Dan kita bisa atur dari sisi sizingnya ya. Sizingnya kita misalkan height-nya kita atur jadi 200 misalkan ya. Kita lihat di sini. Nah, ini akan lebih besar kan dibanding tadi sebelumnya di 100. Nah, teman-teman bisa atur kalau misalkan oh aku butuhnya 50 aja. Monggo silahkan di sini misalkan kita atur oh enggak minimal 68. Oke, 68 misalkan di sini. Nah, kayak gini. Ini bisa kayak gini. Ya, tuh dan seterusnya. Oke, itu dari text area. Another inputan yang udah kita pelajari di slide juga kita mempelajari terkait pengisian umur ya. Umur itu kita, nah ini bisa di slider dengan min value-nya 0, max value-nya 100, value yang kita ambil 20, stepnya 1. Itu contohnya gimana ini? Jadi di sini kan startingnya 20 nih di sini. Nah, kalau misalkan aku tulis minus 1 bisa nggak? Tuh, nggak bisa. Jadi dia akan muncul value must be greater than or equal to 0. Jadi kalau misalkan ini aku tulis 0 baru bisa. Tapi kalau misalkan aku tulis minus nggak bisa. Terus kalau misalkan aku tulis 120 bisa nggak? Nah, ini juga muncul kayak gini. Tapi ketika aku tulis 20 di sini, terus aku kan ada gambar plus ya di sini. Nah, plus ini adalah stepnya. Stepnya itu selalu lewat apa namanya? uh, pertambahan 1. Jadi kalau misalkan aku ganti di sini 2, ini aku rerun, dia langsung pertambahan 2 gitu ya. Nah, teman-teman bisa adjust juga nih sesuai kebutuhan apa yang mau teman-teman kembangkan. Terus kalau misalkan gaji gimana? Nah, kayak gini. Ini cara yang sama, pakai min value, tapi kalau misalkan kita mau pakai koma formatnya, kita tinggal tambahin di sini sebenarnya. Ini bentar. Oh, sorry, stepnya kita delete dulu. Ya, stepnya ini kasih ini, terus ini kita kasih juga. Oke, value-nya. Oke. Nah, di sini dia langsung koma kan, belakang koma. Jadi kalau misalkan aku tulis di sini juga dia bisa dan gini. Dan seterusnya ya. Ini bisa kita atur dari sisi inputannya. Kalau misalkan koma, pastikan semuanya koma ya. Min value-nya, max value-nya, sama value yang kita ambil. Itu harus belakang koma. Dan sebenarnya teman-teman juga bisa atur format di sini. Itu bisa diatur dengan cara, kalau misalkan formatnya, ya ini float nih. Ini juga kita bisa atur. Nah ini. Ya sebenarnya dengan tanda titik ini juga udah mengartikan bahwa inputannya itu adalah koma. Gitu ya. Float, kayak desimal. Terus kalau misalkan mau bikin slider, ya slider itu bisa juga kayak misalkan kita mau masukin, nah ini slider, min value-nya 0, max value-nya 100, value yang kita ambil 50, stepnya 5. Nah, contoh ya. Nah ini kan gini, jadi stepnya 5 itu, jadi ketika aku geser itu dia geraknya 5. Tapi kalau misalkan aku tulisnya 1, berarti kalau misalkan once aku geser, dia kelipatan 1. Nah tuh, gitu ya. Lainnya juga bisa pakai misalkan range slider gitu ya. Kita pakai ini, cuma di value-nya kita kasih 2 gini, 2 inputan. Jadi bisa diatur ada 2, apa namanya, 2 bentuk. Nah kayak gini. Ini kita bisa set 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 gitu kan. Ini gunanya buat apa? Gunanya kalau misalkan teman-teman butuh data yang inputannya disimpan di range slider dalam bentuk range data. Nah itu bisa gunakan hal tersebut seperti itu. Isiannya hampir mirip ya antara yang di atas sama yang di bawah. Oke. Terus kemudian select item. Select item kita juga bisa atur apa aja yang bisa dilakukan. Pertama, apa select item untuk inputan select box dulu ya. Ya ini select box kayak gini. Jadi kita bisa atur di sini. Nah, di sini dia ada item 2, item 3 dan seterusnya. Tapi dia milih cuma satu doang. Kalau misalkan teman-teman mau multi select ya. Multi select item itu kita bisa atur pakai nah ini, multi select item. Nanti ini kita rerun. Nah, ini kita langsung bisa defaultnya item A misalkan. Ini bisa kita atur, tapi dia bisa milih lebih dari satu. Misalkan ini, terus milih ini juga, ataupun cuma satu pun juga nggak apa-apa. Kayak gini, gitu ya. Itu kalau multi select.
Terus apa lagi? Radio. Jadi kalau radio select itu kan kayak pick list gitu ya. Nah ini sama, teman-teman tinggal diganti di optionnya aja. Optionnya hampir mirip kan isiannya. Nah ini kita bisa milih satu, satu, dua, itu. Bedanya sama ini apa? Kalau ini drop down, kalau ini kita select di sini. Nah itu sesuai kegunaan ya. Kalau misalkan teman-teman bikin kayak form gitu, mau bikin pakai drop down atau pakai kayak gini juga silakan. Terus kalau mau checkbox juga bisa, checkbox item. Nah ini kita startingnya dari apa namanya, true. Jadi value true itu jadi kan dia cek. Nah kalau misalkan dianjak dia value-nya false. Seperti itu. Kalau misalkan kita nggak isi, dia udah defaultnya dia false. Terus kalau misalkan kita mau isinya dalam bentuk date gitu ya, tanggal, date input. Nah, di sini kita pakai st.dateInput. Ini kita boleh namain date input di atasnya, terus value-nya pakai date time, date today. Nah, kalau misalkan kita jalankan, jadi kita bisa lihat nih di sini kayak gini. Ya tuh, teman-teman bisa kayak pilih tanggal. Misalkan kalau misalkan bikin form buat tanggal lahir, ya ini bisa tinggal input. Oh, bulan April berapa 2016, kita seterusnya dan nah gitu, kita bisa diatur. Tuh itu dari date. Terus kalau misalkan waktu gimana, time juga sama kayak gini, tinggal kita mengganti atasnya doang ya, date input sama time input. Nah ini kita bisa atur juga nih jamnya itu berapa ya, tuh 00, 15 dan seterusnya. Nah ini bisa kita ganti sih sebenarnya, itu kan cuma select itemnya, teman-teman bisa kayak ketik manual atau lagi itu juga bisa, jadi kebutuhan ya. Oke, itu eh apa namanya, inputan tadi ya dari select item. Yang supporting tadi ada apa aja? Supporting kita bisa pakai buat uh, itu bisa buat color picker. Nah, color picker ini teman-teman bisa atur di sini. Nah, nanti ntar dia bisa nge-picker warna. Nah, pickernya ini nanti ntar ketika diklik kita bisa nge-select warnanya gitu ya. Yang dibutuhin warna apa itu juga kita bisa atur. Gunanya buat apa? Kalau misalkan teman-teman bikin ya, aku biasanya gunain ini buat visualisasi grafik sih. Jadi aku bisa atur grafik lainnya mau warna apa atau bar setnya mau warna apa. Seperti itu. Itu kalau speaker. Kalau upload file, upload file itu bisa juga nih pakai file uploader. Tabnya bisa kita atur. Terus kita ini kita jalankan. Ini nanti kita browse filenya ini. Nanti filenya kan akan buka buat di lokalnya kita. Nanti dia bisa input ke sini. Seperti itu. Apalagi tadi kita belajar terkait eh foto ya. Foto. Nah, foto itu juga kita bisa. Terus kita bisa pakai SD kamera. Kamera input. Terus di sininya kita tulisnya kamera inputnya. Oke. Ini udah. Kita tinggal rerun. Nah, di sini karena aku belum kasih akses, jadi dia belum nge-show. Jadi kalau kalau kasih akses, jadi dia akan nge-show, terus kita tinggal klik tag foto, nanti dia akan nge-foto. Gunanya buat apa? Kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi yang bisa real time di HP, nanti bisa ngambil ke picture itu sendiri, itu bisa di-utilize untuk menggunakan ini, widgetnya. Menurutku cukup worth it untuk digunakan. Kalau audio pun juga sama, kita juga bisa lakukan record audio, jadi ST audio input. Nah, ntar dia akan menginput. Nah, di sini kita ketika kita klik ini, dia akan merekam ya. Nah, karena kebetulan mikrofonnya ini aku pakai, jadi dia nggak akan bisa jalankan. Seperti itu, nanti teman-teman bisa coba aja sesuai kebutuhan. Nggak cuma itu, kita juga bisa gunakan untuk hal lainnya, dalam arti teman-teman bisa utilize untuk kayak, nanti kita bikin data setnya itu bisa di-download. Nah, datanya bisa download, berarti kan kita harus nyiapin datanya dulu kan. Contohnya kalau misalkan data, kita bikin kayak bentuk ini dulu.
Oke, misalkan di sini kita kasih nama, terus ada namanya ada Eko Budi gitu ya. Dasiti. Nah, terus habis itu nggak nama, cuma umur dan apa lagi? Gaji, terus apa lagi? Tanggal nggak perlu, mungkin yang lain, tapi nggak apa-apa udah masuk dan sebagainya. Di sini juga waktu, warna gitu ya. Nah, itu misalkan kayak gini. Nah, datanya ini terus kita mau simpan dulu dalam bentuk data frame dulu. Caranya gimana? Kita ubah ke DF, ya DF, sorry, DF PD data frame. Kita kan udah import pandas kan di atas di sini. Nah, kita panggil si pandasnya itu, terus kita simpan ini, baru kita mulai st download. Nah, kita show dulu deh. Displaying data frame, itu kita show nih, langsung kayak gini. Nah, ini kita udah punya display datanya kan. Nah, once kita mau, ini kan mungkin ini ada muncul download CSV, bisa kayak gini, ataupun teman-teman bikin button sendiri. Contoh st download download button, itu kita atur isiannya dari sisi labelnya apa. Ya kayak gini. Ya, ini df to CSV-nya default ya. Silakan. Oke, once ini kita tinggal refresh, rerun lagi. Nah, nanti ketika kita klik ini, dia otomatis akan ngedownload data yang ini. Jadi teman-teman bisa pakai yang ini tekniknya, ataupun mau pakai kayak gini. Silakan. Gunanya buat apa? Kalau misalkan teman-teman punya data hasil analisa, terus itu mau di user bisa download hasil analisanya itu dalam bentuk data frame, itu bisa utilize pakai download button, ataupun bisa dibikin tampilkan kayak gini data frame. Tapi kalau misalkan banyak kan akan banyak banget nih ke bawah. Jadi bisa utilize ini sih sebenarnya, langsung download data, nanti langsung retrieve data yang dibutuhkan. Itu. Gimana? Udah mulai kebayang teman-teman mau utilize apa nih dari Streamlit? Teman-teman boleh drop di komen di bawah ya. Kalau barangkali, Kak, aku mau buat ini ya, mau nanya ini apa aja yang dibutuhin. Boleh aja drop di komen, kita diskusi bareng-bareng ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Gimana? Teman-teman udah banyak belajar hal baru kan di kali ini? Gimana teman-teman bisa menjelaskan berbagai widget yang ada di Streamlit. Mulai dari bentuk teks, bentuk numerik, ataupun dalam bentuk kayak inputan drop down atau radio and anything else, slider, dan teman-teman bisa audio, foto, terus bisa bentuk download data juga. Itu bisa teman-teman utilize di Streamlit. Kedepannya coba teman-teman explore lebih lanjut lagi. Apa yang bisa teman-teman kerjakan menggunakan Streamlit? Kalau misalkan teman-teman punya ide, Kak, kalau misalkan buat form application bisa nggak sih di Streamlit? Bisa. Jawaban. Bisa nggak sih buat utilize prototyping AI yang punya teman-teman miliki? Itu juga bisa menggunakan Streamlit. Dan totally itu di Streamlit ada free server, jadi teman-teman bisa gue utilize juga boleh akses juga di streamlit.io, itu buat nge-create account baru, terus teman-teman bisa nge-post hasil yang teman-teman buat di dalam streamlit.io, dan itu totally free, dan teman-teman bisa bikin create linknya, terus nanti bisa di-share ke orang lain gitu. Oke, itu dulu untuk aku untuk hari ini. Teman-teman kalau ada yang mau nanyakan boleh drop di komen, jangan lupa like, subscribe. Kalau misalkan teman-teman mau nonton terkait Python, pastikan nonton di setiap hari Rabu. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.